Sebagai orang Indonesia, tolong dong Anda berkontribusi mempercantik Indonesia yang sudah cantik ini. Aneh. Kalau ngomong, ya keyakinan saya rahmatan lil alamin. Tetangga saja tidak merasa dapat cinta kasih kamu kok. Karena gak ngerti. Rahmatan itu bahasa Arab. Artinya cinta kasih. Dan cinta kasih itu indikatornya adalah bertumpu pada orang lain. Bukan bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Kalau Anda rahmatan lil alamin, ayo tunjukkan. Anda itu menjadi pelindung yang aman bagi setiap orang yang bertemu dengan Anda. Bukan orang lain justru merasa terancam dengan kehadiran Anda. Terancam dengan keyakinan Anda. Terancam dengan kebodohan Anda. Terancam dengan kebutaan Anda. Itu kan berbahaya. Kenapa kita disuruh berumah tangga? Itu pertanyaan kan? Karena rumah tangga ini adalah latihan awal. Belajar, memahami dan menghargai perbedaan. Di situ kita pertama kali kita belajar. Ini ada rumusnya, harus tahu. Kasih tahu anak-anak kita. Masa pacaran yang namanya asmarandana itu masa menghayal. Dan masing-masing pribadi sedang melihat kepalsuan masing-masing. Yang perempuan sedang melihat kepalsuan laki-lakinya, yang laki-laki sedang melihat kepalsuan wanitanya. Di masa asmarandana yang sedang dilihat oleh masing-masing adalah kepalsuan. Makanya indah. Palsu dua-duanya. Begitu selesai asmarandana, masuk fase yang sebenarnya namanya gambuh. Di situ saling melihat aslinya. Makanya begitu sudah nikah, baru ada keluhan. Saya baru tahu, ternyata pasangan saya sifatnya beda banget dengan saya. Ayo, akui secara jujur. Kalian dengan pasangan beda banget. Bukan beda. Pakai banget. Kalau orang Sidoarjo bukan banget lagi, banget. Iya. Tadi pagi ada yang WA sama saya lagi tuh. Biasa dari arah timur. Ayah, tadi malam saya meniti ke dalam diri, tuarang banget. Makanya saya jawab, semoga kamu duamai banget. Dan Tuan Trump banget. Ketawa dia. Ya karena dia ngomongnya begitu kan. Tuarang banget ayah. Saya doakan semoga kamu duamei banget. Dan Tuan Trump banget. Ketawa dia. Bisa aja katanya ya. Ya kamu kan begitu ngomongnya. Jadi pasangan itu kan namanya juga pasangan. Pasangan itu beda. Makanya siapa yang berhasil memahami dan menghargai perbedaan di level kecil yang bernama rumah tangga, ini akan menjadi modal besar ketika dia keluar dari rumah. Makanya orang-orang yang gagal di level kecil di rumah, ketika keluar dari rumah pasti intoleransi. Ini saya kasih tahu ya. Dan banyak itu. Gampang sekali ya meninggalkan pasangan cuma karena saya tidak cocok lagi. Dan dia kira ketika dia meninggalkan pasangan kemudian nikah lagi dengan yang baru akan mendapatkan yang cocok gitu. Kan pasangan lagi, berarti akan dapat yang tidak cocok lagi. Terus mau sampai kapan? Karena ketika kamu gak lulus matematika tidak mungkin kan remedialnya bahasa Inggris, ya tetap matematika dong. Betul gak? Iya. Makanya orang-orang yang masih menolak kontradiksi dalam hidup, dia akan mendapatkan kontradiksi yang sama berulang-ulang dalam hidupnya. Jangan lari. Makanya sudah, apapun yang terjadi terima saja, lulus. Nah, setelah lulus satu level, maka kamu akan dapat yang lain lagi, yang jauh lebih keren lagi. Itulah hidup. Kan hidup itu belajar. Dan ciri orang belajar itu berubah. Karena belajar itu indikator utama adalah perubahan. Jadi kalian belajar dengan saya, ya harus berubah. Belajar dengan saya ngitung tahun aja.
Udah belajar sama ayah guru 3 tahun. Apa yang mau dibanggakan kalau kamu nggak berubah? Yang bisa dibanggakan adalah perubahan. Setuju apa tidak? Ini omelin pagi-pagi. Gak tahu, pokoknya hari ini pagi ini saya pengen ngomel aja. Ini ada energi apa di ruangan ini nggak tahu. Pokoknya pengen ngomel. Pokoknya izinkan saya ngomel hari ini. Semoga omelan saya bukan nafsu saya. Jadi harmoni dan toleransi itulah pondasi yang bagus, yang kokoh dalam rangka membangun bangsa. Ini Indonesia ini udah cantik banget nih. Makanya kita tugasnya di Indonesia sebagai bangsa Indonesia adalah memayu hayuning bawono. Sebagai orang Indonesia, tolong dong Anda berkontribusi mempercantik Indonesia yang sudah cantik ini. Aneh. Kalau ngomong, ya keyakinan saya rahmatan lil alamin. Tetangga saja tidak merasa dapat cinta kasih kamu kok. Karena nggak ngerti. Rahmatan itu bahasa Arab, artinya cinta kasih. Dan cinta kasih itu indikatornya adalah bertumpu pada orang lain, bukan bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Kalau Anda rahmatan lil alamin, ayo tunjukkan Anda itu menjadi pelindung yang aman bagi setiap orang yang bertemu dengan Anda. Bukan orang lain justru merasa terancam dengan kehadiran Anda, terancam dengan keyakinan Anda, terancam dengan kebodohan Anda, terancam dengan kebutaan Anda. Itu kan berbahaya. Ayo. Ini kita punya Indonesia yang keren ini, luar biasa. Para sahabat, sedikit gaul. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat seperti ini, bahkan di tempat-tempat seperti ini, tidak banyak dimiliki di negara lain. Di Saudi Arabia sendiri, gak ada kajian-kajian kayak gini. Kita boleh membuka Quran sedalam-dalamnya dimanapun. Itulah jaminan berpendapat di negara kita itu sangat luar biasa. Apalagi. Jadi faktor internal kita sebagai manusia punya kecerdasan, punya. Faktor eksternal kita tinggal di negara yang damai dan aman kita punya. 2 faktor itu kita punya. Jadi kalau kita tidak naik kesadaran spiritualnya, yang salah ya Anda. Gak usah menyalahkan orang lain. Kalau Anda lahir dalam keadaan miskin, jelas yang salah ibu bapak Anda. Tapi kalau Anda hidup miskin, salah Anda. Apalagi mati miskin, ya salah Anda. Bukan salah siapa-siapa. Ngapain aja Anda di sini? Paham maksud saya? Nah ini ngomel lagi. Nah sarana yang sangat keren yang dihadiahkan semesta kepada kita adalah membangun harmoni dan toleransi itu adalah lewat pernikahan. Saya heran ada orang udah nikah puluhan tahun. Ketika saya tanya, kamu udah kenal gak siapa itu istrimu? Kenal dong. Coba saya tanya, ukuran otak istrimu berapa? Gak tahu. Belum kenal. Saya tanya lagi yang perempuannya, udah berapa tahun menikah? Udah 35 tahun. Tiap tahun terus aja ada upacara ulang tahun pernikahan. Begitu saya tanya, kenal gak sama suamimu? Kenal dong. Kenal apanya? Pelitnya. Bukan itu, ya. Cara berpikirnya kenal gak? Karena dalam buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Sepanjang 2 orang yang berpasangan ini tidak saling kenal, mekanisme berpikir masing-masing, percecokan tidak akan pernah bisa dihindari. Kan sering saya bergurau, perempuan itu kalau punya masalah tidak perlu solusi. Perempuan kalau punya masalah hanya perlu didengar. Dan yang luar biasa perempuan itu ajaib, didengar saja sudah solusi. Ajaib kan?
Tetapi apa yang Anda lakukan? Anda menawarkan solusi pada pasangan Anda yang tidak dibutuhkan. Karena pasangan Anda tidak butuh solusi dan nasihat Anda. Yang dibutuhkan cuman didengar. Gitu aja kok. Laki-laki itu paling tidak suka dinasihati oleh pasangannya. Laki-laki itu hanya bisa dinasihati satu oleh orang tuanya. Itu pun kalau teladan bagi dia. Yang kedua oleh gurunya. Makanya kalau suami-suami kalian macam-macam, kasih tahu saya aja. Gak usah kalian nasihati. Ya berantem. Karena hasil riset neuroscience. Ini hasil riset loh. Bukan pengennya saya. Karena laki-laki itu gara-gara tidak punya corpus callosum, otak kiri dan otak kanannya. Maka laki-laki itu antara logika dan rasa tidak nyambung. Jangan paksa laki-laki harus punya rasa seperti kalian perempuan. Karena memang ditakdirkan oleh Tuhan berbeda untuk dipasangkan. Lah kalau Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sama cara berpikirnya, gak lucu dong. Sama aja kalian beli sendal kiri-kiri. Atau beli sendal kanan-kanan, kan gak lucu. Betul gak? Nah menjadi lucu. Karena memang diciptakan Tuhan berbeda. Jadi yang menciptakan perbedaan bukan kami kaum laki-laki, bukan kalian kaum perempuan. Tuhan menciptakan perbedaan karena kita akan dilatih untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Gitu aja kok repot. Ini karena gak tahu ilmunya. Gak tahu ilmunya. Makanya kalau laki-laki bermasalah, kasih tahu saya. Gitu aja. Susah, WA aja. Gampang kok. Jadi nasihati sama kalian. Nah, akibat tidak punya corpus callosum, maka laki-laki itu kalau punya masalah tidak mau dibantu apalagi oleh pasangannya. Karena dia ingin bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena gengsinya tinggi. Nah gengsi tinggi bukan maunya dia. Itu karena memang semesta menciptakannya seperti itu. Jadi tinggal tahu caranya aja kok. Ini ngerti gak saya bicara? Ya, kalau ngerti saya teruskan. Pokoknya judulnya hari ini ngomel. Nah, yang gagal di rumah tangga akan gagal dalam kehidupan yang lebih luas. Jadi kalau gagal di rumah tangga jangan cerita toleransi di luar Anda. Jangan cerita harmoni di luar. Anda itu di rumah aja udah gagal, apalagi di luar. Tapi banyak yang teriak-teriak di luar, apa di dalam sendiri, brok. Ini masalah. Ini belum apa-apa kajian kita hari ini. Ngomelnya baru sedikit. Nah, mengapa ini penting? Ini saya bicara hari ini agak sedikit filosofis ya. Anggap ini kuliah buat S3. Tahu S3? Sudah sangat sepuh. Jadi kalau kuliah untuk S3 itu kecepatannya dikurangi 5 km per jam. Harus diulang-ulang gitu. Beda dengan kuliah S1 ya. Baik ya. Jadi inilah pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Perhatikan saya, moderasi itu dari kata moderator. Moderator itu penengah. Makanya kalau ada diskusi harus ada moderator supaya diskusinya teratur. Moderasi berarti titik tengah. Nah kata moderasi ini dari bahasa Inggris. Tetapi kata moderasi ada dalam Quran. Ini bahasa Quran moderasi itu. Bahasa Qurannya adalah wasit. Wasato. Wasit. Wasaton. Makanya aku ciptakan kamu menjadi umat pertengahan. Jadi sebetulnya harusnya tidak ada yang ekstrim. Ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang ada itu adalah pertengahan. Nah di pertengahan itu namanya moderat. Nah ini buat agak kuliah dikit lah, biar keren. Jadi mengapa pentingnya moderasi beragama di Indonesia? Sadari Indonesia ini heterogen. Sadari Indonesia ini tidak homogen. Indonesia ini majemuk. Beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam budaya. Nah keberagaman ini sebetulnya menjadi satu kekuatan kalau tahu cara mengolahnya. Tapi keberagaman bisa menjadi alat perpecahan kalau tidak tahu cara mengolahnya. Makanya perbedaan bukan untuk ditandingkan. Tapi perbedaan itu untuk disandingkan.
Ada enggak? Kita menghadiri upacara pernikahan. MC sudah mempersilahkan semuanya untuk masuk ke ruangan. Karena upacara pernikahan akan dimulai. MC menyampaikan sebetulnya pasangan ini berbeda. Jenis kelaminnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, adat istiadatnya berbeda, maka yang berbeda ini akan ditandingkan. Ada enggak gitu? Bubar itu upacara pernikahan. Nah yang beda ini akan disandingkan. Betul enggak? Didudukan di kursi pengantin yang indah. Kan begitu. Kan disandingkan bukan ditandingkan. Betul enggak? Makanya saya belajar semua tradisi agama. Bahkan kemarin ketika saya diundang oleh Bante Damosudo, Damosubo di Jakarta. Saya dihadiahi begitu banyak ya kitab-kitab Buddha. Dan alhamdulillah selama Ramadan kemarin saya baca semuanya. Aduh, saya menangis. Saya berterima kasih, itu hadiah besar buat saya. Saya bisa belajar Dhammapada yang lengkap. Saya juga bisa belajar Dhammapada yang edisi singkatnya. Luar biasa. Saya belajar Tripitaka. Saya belajar ya banyaklah kitab-kitab yang diberikan pada saya. Ternyata tidak ada di situ yang namanya perbedaan. Ketika kita berpikir untuk menyandingkan. Tetapi menjadi sangat berbeda ketika dari awal kita sudah ingin mempertandingkan. Kalau mempertandingkan kan mana hebat, mana tidak hebat kan? Mana benar, mana salah kan? Kalau menyandingkan kan kita belajar. Dan begitu disandingkan saya menemukan titik temu. Ternyata esensi semua agama itu sebetulnya adalah sama, yaitu cinta kasih. Esensi ya, saya bicara esensi ya, bukan berbicara tentang upacara. Upacaranya silakan saja beda-beda, gak masalah kok. Karena agama itu kok jalan. Kitab suci itu petunjuk jalan. Guru-guru suci itu penuntun jalan. Yang penting Anda punya jalan dan tekun di jalan Anda. Dan yang kedua, Anda bisa membaca petunjuk jalan Anda supaya Anda tidak sesat jalan, kan gitu saja. Maka disitulah perlu guru yang bisa menuntun jalan. Ada jalan, ada petunjuk jalan, ada penuntun jalan. Cukup? Nggak cukup, harus punya kendaraannya. Kalau sudah ketemu jalan, ketemu petunjuk jalan, ketemu penuntun jalan, satu lagi, Anda punya kendaraannya. Kendaraannya harus hebat, kendaraannya harus kuat. Mana kendaraan? Ya tubuh Anda. Siapa kalau begitu supirnya? Pikiran Anda. Siapa penumpangnya? Jiwa Anda. Makanya supir sebelum mengendarai mobil, tanya dulu penumpang mau dianterin kemana. Ini nyupir aja terus, gak pernah nanya penumpang. Itulah kalian selama ini, nyupir aja terus sibuk dari pagi sampai sore. Tapi gak pernah tanya penumpang mau dianterin kemana. Kan itu masalah kita, betul gak? Iya. Kadang-kadang merasa jalan kita paling hebat, lalu nyalahin jalan orang. Ya orang yang sibuk mikirin jalan orang, kan dia gak jalan-jalan. Orang udah pergi kemana, dia masih di situ-situ saja. Betul gak? Iya. Kalian mau datang ke rumah saya, ya silakan. Mau lewat Lembang, boleh ke Sariwangi. Mau lewat Geger Kalong, boleh ke Sariwangi. Mau lewat Cimahi, boleh ke Sariwangi juga. Banyak jalan menuju rumah saya. Jadi banyak jalan tuh bukan hanya menuju Roma, salah. Kalian tuh bikin peribahasa kadang-kadang gak pernah mikir. Banyak jalan menuju Roma. Roma, tahu aja enggak? Kesana aja belum. Banyak jalan menuju rumah gue, gitu aja. Sederhana kok. Gak usah mikirin Roma, tahu juga enggak. Paham maksud saya? Nah yang akan sampai di rumah kita yang tekun. Yang tekun. Yang gak mikirin jalan orang lain. Yang tidak merasa paling benar jalannya. Makanya agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya lebih baik. Itu jawaban yang sangat bijaksana. Paham maksud saya? Oke. Baik ya. Nah, jadi
Moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama tidak kaku dan tidak liberal. Tidak kaku tetapi juga tidak liberal. Ini yang disebut dengan jalan tengah. Ini saya kasih tahu. Ayo kita lihat semua pada saya. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Arab. Oke. Arab punya budaya enggak? Punya. Punya tradisi enggak? Punya. Nabi Muhammad lahir di Arab membawa ajaran namanya apa? Ajaran Islam. Nah, waktu ajaran Islam itu hadir di bawah Nabi Muhammad, apakah di Arab saat itu sudah ada kehidupan? Sudah ada tradisi? Sudah ada budaya? Sudah. Kemudian Islam itu menyebar ke semua negara termasuk ke Indonesia. Pertanyaan saya, waktu Islam datang ke Indonesia, apakah di Indonesia punya tradisi? Apakah di Indonesia punya budaya? Oke, pertanyaan saya, apakah budaya dan tradisi Arab dengan Indonesia sama atau berbeda? Beda. Oleh karena itu maka hadirnya ajaran harusnya bukan menghapuskan tradisi dan kebudayaan. Hadirnya ajaran itu harusnya memperkokoh tradisi dan kebudayaan. Kan gitu. Yang lucu, banyak sekarang ini orang yang memerangi tradisi dan budayanya sendiri. Padahal yang dia bawa dari tempat lain juga bukan ajaran agama yang asli. Justru tradisi dan budaya dari negara lain yang ingin ditanamkan di tempat kita agar tradisi dan budaya kita luluh lantah. Kan aneh. Saya mau nanya, dulu Nabi Muhammad gosok gigi pakai apa? Pakai siwak. Dulu. Percaya nggak? Siwak di zamannya 1500 tahun yang lalu itu paling keren di zamannya. Setuju? Ya pasti Nabi Muhammad pakai yang paling keren dong di zamannya. Tapi Nabi Muhammad bilang, antum a'lamu bi umri dunyakum. Urusan peradaban di zaman antum mungkin berbeda di zaman anak, kata Nabi. Maka aku serahkan urusan peradaban pada antum. Karena sekarang sudah banyak merek sikat gigi. Ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft, kan tergantung giginya. Dan sekarang semua gigi harus pakai siwak, kan repot. Pasta gigi juga ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft. Macam-macam orang yang melakukan riset untuk menimbulkan kenyamanan. Nah, siwak itu bukan ajaran. Itu tradisi. Itu teknologi yang berkembang saat itu di sana. Dan sekarang sudah ada dokter gigi, riset tentang gigi. Betul nggak? Macam-macam jenis sikat gigi. Bahkan macam-macam pasta gigi. Nah, kita mau kembali pakai siwak. Ya bau mulut. Maksud saya. Ini saya kasih tahu nih, saya kasih tahu. Kenapa ada orang yang bau mulut? Satu, giginya bolong. Dua, mungkin saja nggak bolong, tetapi banyak karang gigi. Tahu karang gigi? Karang gigi itu kan sebenarnya nempel di akar-akar gigi. Lama kelamaan kan copot tuh giginya. Kenapa? Menurut saya sederhana. Karang gigi itu timbul karena kita tidak kenal susunan gigi kita sampai kita nggak kenal sikat gigi yang tepat buat kita yang mana. Betul nggak? Pernah nggak mikir sikat gigi yang paling tepat? Ya itu kalau saya riset. Urusan sikat gigi pun saya riset. Gigi depan saya karena saya tidak rata, saya pakai yang ini. Yang bagian bawah karang gigi, ya supaya tidak ada karang gigi, saya pakai yang ini. Jadi sekali gosok gigi saya bisa 3 itu sikat giginya. Royal bukan? Iya, tetapi akhirnya saya tidak punya gigi yang berlubang. Dan alhamdulillah ya tidak bau mulut. Coba pakai siwak semuanya.
ya tidak kesentuh. Betul nggak? Nah, kita ini sampai sekarang tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Nabi di zamannya itu dianggap sebagai ajaran. Akibatnya jadi membabi buta. Makan di warung Padang ya pakai jari 3. Karena Rasulullah kalau makan katanya pakai jari 3. Lah yang dimakan korma. Ya berantakan kalian pakai 3. Udah nasinya banyak. Bare solok lagi. Lah ya bare solok itu ya nggak pulen kayak nasi Cianjur. Ya karena saya sering ke sana. Ya, makanya supaya gampang dimakan maka dikasih kuah. 3. Kalian buka puasa kalau pakai kurma. Wih, sunnah. Padahal di Arab satu-satunya buah yang ada ya kurma. Kalau Nabi Muhammad lahir di Cianjur atau di Lembang, mungkin sunnahnya bukan kurma lagi, pisang. Ngerti maksud saya? Nah yang gini-gini tuh kan kadang-kadang kita nggak pernah mikir lagi, betul nggak? Dan kalian juga sama. Kalau buka puasa pakai kurma udah rasanya masuk surga aja. Yang gak pakai kurma gak masuk surga. Hah? Ini apa-apaan? Kita di negara tropis ya banyak. Pisang ada. Pepaya ada. Melon ada. Semangka ada. Salak ada. Apa yang gak ada di sini? Di sana memang gak ada. Adanya cuma kurma. Kadang-kadang kita berlebihan supaya kurma kita jualannya juga laku, pakai nama Nabi. Jadi kurma Nabi. Mahal-mahal juga dibeli, betul nggak? Padahal sakit gigi. Begitu masuk gigi berlobang, jedut. Nah, kurma Nabi tetap aja bikin sakit gigi. Nah, kenapa saya harus bicara ini? Nah ini supaya kekritisan kita mulai bangun. Karena di dalam Quran dikatakan, ya, ini Quran bukan kata saya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah, Nabi Muhammad, uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Jangan lupa, belum selesai kalimat itu. Teladan tentang apa? Liman kana yarjullah. Cara untuk mencapai Allah. Titik. Cara mencapai Allahnya itu yang utama harus kita tiru. Yang lain-lainnya, yang tradisi, yang budaya sana, ya tentu saja sesuaikan dengan tradisi dan budaya kita masing-masing. Kata Bung Karno, kamu boleh Islam tetapi tidak mesti jadi Arab. Kamu boleh India, kamu boleh Hindu tetapi tidak mesti jadi India. Kamu boleh Kristen tetapi tidak mesti menjadi Israel. Ini karena kita tidak pernah paham esensi. Lihat saya semuanya. Esensi siwak apa? Kan supaya gigi bersih. Itu esensi. Nah untuk mencapai gigi bersih kan metodenya bisa macam-macam. Tidak mesti harus selalu pakai siwak. Paham? Esensi Beckham adalah supaya sehat. Untuk sehat kan tidak mesti selalu harus bekam. Kalau Anda sudah bekam, rasanya udah sunnah. Masuk surga karena bekam. Dipijit orang kampung yang pinter ngurut kita. Gak sunnah. Begitu? Gimana sih? Ngerti maksud saya? Esensi Nabi Muhammad pakai baju apa? Esensinya. Supaya terlindungi kan tubuh kita. Betul gak? Supaya terlindungi tubuh kita. Dari apa? Dari angin. Supaya cantik tubuh kita, menarik tubuh kita. Lebih jauhnya supaya tidak kelihatan aurat kita. Betul? Esensi apa itu? Esensi pakai baju. Nah orang sana bajunya begitu. Ya kita di sini bajunya berbeda. Yang penting esensinya sama. Ini lucu. Kalau saya pakai sarung di Arab, orang Indonesia ada yang menghina saya.
Sarung dibawa ke sini, di sini jubah dong katanya. Ya orang sana pakai jubah, supir di sana pakai jubah kok. Supir aja di sana pakai jubah. Karena memang baju sana begitu. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Lihat nggak supir pakai jubah? Iya. Gitu. Nah kalau di sini pakai sarung, boleh nggak? Kan esensinya sebetulnya pakaian, betul nggak? Nah kita ini kadang-kadang gak mikir esensi, asal dari sana kita sebut ajaran. Sehingga tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi dan budaya. Saya menyampaikan ke teman-teman saya, semoga usianya berkah, dilimpahi rezeki yang berkah, melimpah dari segala arah tanpa batas. Diberikan ilmu yang berkah, keluarga yang berkah, dan lain-lain. Di hari ulang tahunnya. Gak ada yang aminin saya. Tapi begitu yang barokallah fi umrik, amin. Gara-gara saya doa pakai bahasa Indonesia, sepanjang itu gak ada yang aminin di WA. Tapi kalau barokallah fi umrik, saya ganti. Barokallah fi umrik, amin. Oh ternyata doa harus Arab. Makanya cap kaki 3 ditulis Arab laku. Padahal cuman cap kaki 3, tapi Latin yang diarabkan laku. Pinter yang bikin cap kaki 3 itu. Pokoknya kalau ada tulisan Arab, adem. Dikiranya yang bikin adem di perut itu Arab. Padahal sebetulnya zat kimia yang ada di cap kaki 3. Kan gitu, betul nggak? Iya. Iya, nyimpen duit aja kadang-kadang bingung kalian. Banyak yang nanya sama saya, ayah ini harus di bank mana? Kenapa? Bingung saya. Saya bilang, emang bank bedanya apa? Setahu saya sih bedanya kalau datang ke bank ini, selamat pagi, apa yang bisa ditolong Pak? Kalau datang ke bank itu, assalamualaikum. Nah, bedanya kan begitu aja. Ya, yang lain-lainnya kan sama. Kenapa bingung kan? Yang lain-lainnya kan sama, betul nggak? Iya. Tapi karena kita ini memang korban ya dari sistem yang pendidikan yang terkadang kita juga terjerumus, pikiran kita tidak cerdas. Nah mulai sekarang kita coba cerdaskan mana tradisi, mana ajaran. Jadi sebenarnya di Quran udah ada batasan. Yang harus dicontoh dari Nabi Muhammad itu cuma satu, liman kana yarjullah. Apa liman kana yarjullah itu? Adalah cara untuk mencapai Allah. Nah siapa orang yang berhasil mencapai Allah? Di dalam ayat itu dikatakan, wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Maka di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Itu sukses. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang paling sukses siapa? Yang di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Kan di Qur'annya begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsir. Jadi ciri orang yang mengikuti Nabi sukses adalah bukan mengikuti pakaiannya, cara tidurnya, dan tradisi-tradisi yang lainnya, tetapi dia bisa mengingat Allah dengan banyak. Itu Quran. Setuju apa tidak? Ya mau setuju mau nggak peduli saya.